PPPtin duit ilegal langsung jebol saat ini tanpa menunggu lama, bisa langsung buat beli pulsa, beli jajan gratis, dan tentunya untuk aplikasi ini pada banyak yang galbay dan gak perlu dibayar tanpa DC lapangan, serta untuk aplikasinya juga lagi gacor banget cuy, mumpung lagi banyak yang ngajuin dan juga dicairkan sebelum habis diborong oleh para penjolers, para galbayers, dan juga para joki. Buruan kalian habiskan aja ya cuy, mumpung duitnya lagi rame banget nih. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada lancar, ataupun mungkin udah pada gaskan di beberapa aplikasi pinjol ilegal yang tentunya saat ini untuk pinjol ilegal ya memang dikhususkan buat galbay ya cuy, dan memang orang-orang yang ngajuin di situ untuk galbay ya. Kalau untuk perawatan mending kalian ke pinjol legal OJK saja. Dan untuk aplikasi ini tentunya mungkin kalian udah pernah cair juga dulu, atau mungkin barusan kemarin, karena memang pencairannya akhir-akhir ini lagi banyak banget ya, gua nggak tahu kenapa. Dan tentunya juga para joki, para galbayers, para pinjolers itu pada gaskan di aplikasi ini. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini bebas kalian mau ngajuin di pagi hari, siang, ataupun sore, dan tentunya bisa menggunakan beda KTP dan rekening ya, tanpa data KTP pribadi. Pastinya juga untuk aplikasi ini nggak punya DC lapangan ya, jadi memang dia ini tentunya namanya pinjol ilegal pasti sebar data, tetapi dia kalau pinjol ilegal nggak mempunyai DC lapangan, nggak sama dengan di pinjol legal OJK. Namun saran gua, kalau kalian ingin meminjam dan mengembalikan dan juga mendapatkan biaya bunga yang rendah serta pembayaran yang murah, mending ke pinjol legal OJK saja ketimbang di sini. Tetapi kalau kalian mau buat galbay dan juga nggak pengen mengembalikan ya, bisa kalian coba aja, tetapi ya kalian harus tahu sendiri untuk syarat dan ketentuan ataupun resiko-resiko mengajukan di pinjol ilegal ya. Apalagi harus tebal wajah dan juga harus kuat mental sih ya cuy, karena dia ini sebar data. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman kurang lebih 800 atau 900 ribu ya, gua agak lupa. Dan di sini untuk pembayarannya yaitu 1.500.000. Jadi memang cukup gede banget ya, namanya juga pinjol ilegal. Dan tentunya kalau yang sudah sering mengajukan di pinjol ilegal pasti udah nggak heran lagi ya terkait aplikasi ini, karena udah nggak heran lagi ya terkait aplikasi pinjol ilegal, karena memang ya gitu ya, yang dipinjam berapa, yang dibayarkan berapa, yang dicairkan berapa ya, karena memang pemotongannya gede banget kalau di pinjol ilegal. Dan di sini gua udah galbay beberapa hari ya cuy, dan harusnya gua lunasi pada tanggal 22 Agustus 2022, tetapi sampai sekarang ya belum dibayarkan, karena memang walaupun kita bayarkan juga ya, mau itu cepat atau telat, itu bakalan ditutup juga untuk akun kita ya. Jadi memang sulit banget untuk merawat di aplikasi ini ya. Dan ya biasanya orang-orang kalau mau dicairkan kembali di aplikasi pinjol ilegal yang sudah pernah cair, itu biasanya menggunakan dengan data ya busuk ataupun data fake yang lain lagi ya cuy, bukan dengan untuk pengajuan yang sudah cair ya. Nah kemudian untuk di aplikasi ini, gue belum tahu untuk DC-nya apakah ngomel-ngomel berapa lama, soalnya belum ditagih juga sih ya. Biasanya H-3 sebelum pembayaran itu udah ditagih ya cuy, dan biasanya diancam buat sebar data. Namun kalau ini gua belum tahu ya. Tetapi kalau kalian yang sudah pernah ditagih oleh DC-nya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa lama untuk DC-nya ngomel-ngomel, apakah seminggu, sebulan, dan lain-lain. Karena untuk DC online dari pinjol legal OJK itu
Karena untuk DC online dari pinjol ilegal OJK itu biasanya bervariasi ya, ada yang seminggu udah nggak nagih lagi, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan bahkan ada yang masih ditagih-tagih terus ya cuy. Nah makanya itu yang harus gua katakan lagi, memang kalau di pinjol ilegal itu kita harus kuat-kuat mental ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tarik Dana. Dan untuk aplikasi Tarik Dana ini mungkin buat kalian yang masih para pemula ataupun baru pertama kali pengen nyoba ngajuin dia sini, itu masih asing banget ya dengan aplikasi ini. Tetapi buat yang udah lama mengajukan pinjol ataupun udah lama bermain pinjol ilegal, itu pasti udah pada tahu dengan aplikasi Tarik Dana ini. Karena aplikasi ini memang udah lama ya, kalau nggak salah dulu itu dia namanya Saya Modalin, setelah itu dia berubah nama menjadi Tarik Dana ya cuy. Dan ya sampai sekarang sih untuk pencairannya naik turun ya, kadang rame kadang enggak ya, namanya juga pinjol ilegal. Dan ya untuk saudaranya ataupun aplikasi rawatannya gue kurang tahu ya terkait aplikasi ini ada atau enggak. Namun kalau kalian udah pernah merawat atau mungkin dapat aplikasi anakan serta aplikasi saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng-bareng lagi. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Tarik Dana, pinjaman uang dana ya. Di sini aplikasinya gue barusan update lagi, soalnya kata beberapa orang kalau untuk pengajuan kembali tetapi dengan menggunakan data yang berbeda itu wajib diupdate ya, soalnya kadang lagi error ya, apalagi memang aplikasinya juga masih rada error. Jadi kalau ditambah dengan book lagi otomatis ya akan error lagi ya cuy. Dan di sini untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK, dan di sini untuk aplikasinya tentunya belum legal OJK ya cuy, dan memang masih ilegal aplikasinya. Namun kalau kalian ingin memastikan legalitas atau enggaknya, karena memang kan saat ini banyak aplikasi pinjol legal yang menggunakan di detail aplikasinya itu bahwa legal OJK, padahal sama sekali enggak ya. Nah nanti kalian bisa cek aja di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ kalian download daftar aplikasi fintech yang terbaru ya, itu kalian download dan kalian cek nama aplikasi Tarik Dana, itu nggak ada di situ ya cuy. Nah buat yang bertanya, bang untuk aplikasi ini apakah bisa ditutup nantinya, nah itu gua nggak tahu ya cuy. Tetapi sebelumnya sih untuk aplikasi pinjol ilegal itu biasanya ditutup oleh OJK, namun gua nggak tahu ya, apalagi juga aplikasi ini udah lama banget ya. Biasanya kalau ditutup itu akan bermunculan kembali ya, namanya juga pinjol ilegal dari dulu ya cuy. Kalau ditutup satu muncul lagi, ditutup lagi muncul lagi, itu nggak ada habisnya ya. Dan ya semoga aja sih bisa ditutup oleh OJK biar yang pada punya peminjaman ataupun udah pernah galbay di aplikasi ini atau dapat jackpot ya. Dan ya untuk cara downloadnya sih ya seperti biasa melalui Google Play Store ya, karena memang masih ada juga. Dan tentunya ya kalian nggak perlu repot melalui S-File, Google Website dan lain-lain ya. Nah untuk jumlah downloadnya di sini masih rendah banget ya, 1 juta download ya. Kemudian untuk ratingnya 4,0, ulasan 71.000 ulasan. Dan di sini kalian lihat untuk brosur aplikasinya ya hanya gini-gini doang ya, Tarik Dana pimpinan gini doang ya cuy. Dan ya nggak ada menjelaskan secara detail ya. Nah oke, selanjutnya di sini kita lihat ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Kalian bisa lihat di sini ya, lumayan. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa jadikan bahan acuan ataupun bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lain. Namun saran gua kalau untuk aplikasi ini jangan kalian berpatokan di customer service yang aktif ya, karena memang salah satu ciri aplikasi pinjol legal OJK itu dia itu mempunyai customer service yang aktif. Namun kalau di pinjol ilegal juga saat ini banyak yang mempunyai customer service ya. Nah jadi jangan sampai terpancing ya cuy. Nah kemudian di sini untuk detailnya kita lihat aja, di sini kita singkat aja ya untuk detailnya, karena juga nggak menjelaskan secara detail, apalagi dia ya namanya juga pinjol ilegal, kadang untuk detailnya itu hanya pancingan doang ya, dan berbanding terbalik dengan di aplikasinya. Nah kemudian sini untuk jumlah pinjaman minimal 500.000, kemudian maksimalnya 5.500.000, durasi tenor pinjaman minimal 91 hari, maksimal 180 hari. Kemudian biaya servisnya Rp0, dan katanya maksimal 24% per tahun. Dan ya di sini kalian bisa lihat untuk contoh simulasinya, namun nggak perlu dibaca juga sih ya cuy.
Nah, untuk syarat pengajuannya di sini harus warga negara Indonesia berusia 20 hingga dengan 55 tahun, memiliki rekening bank dan juga memiliki kerja dan penghasilan yang stabil. Nah, untuk di sini karena kemarin itu banyak yang bertanya, "Bang, apakah bisa cair buat umur di bawah 20?" Nah, untuk di bawah umur 20 ini tetap bisa ya, cuy, tetapi itu digonik. Namun digonik itu ya kadang hoki, kadang juga enggak. Jadi memang harus dilakukan beberapa kali ya. Kalau sekali hoki itu waduh mantap banget sih ya, cuy. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya ya hanya gini-gini doang ya untuk detailnya. Dan untuk jam kerjanya ini Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Ada nomor teleponnya, WhatsApp, email dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini ada izin aplikasinya. Itu kita lihat izin aplikasinya, dia tes kamera, lokasi, mikrofon dan ponsel ya. Nah, tetapi ini dia bisa membaca identitas dan status ponsel kita ya. Kalau pinjol legal OJK itu hanya kamera, lokasi dan mikrofon doang ya, nggak ada tuh namanya log panggilan dan lain-lain, media, email dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk aplikasi ini juga dia dirilis sejak 7 November 2019 ya. Jadi memang udah lumayan lama ya. Jadi makanya yang tadi gue bilang kalau untuk peminjol lama pasti udah pada tahu dengan aplikasi ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman tampilan awal dari aplikasi tarik dana, dan ya untuk tampilannya sih walaupun udah diupdate masih aja sama seperti yang dulu ya, dan nggak ada perubahan apa-apa sih sebenarnya. Dan ya di sini katanya untuk nominalnya 1.500.000 dulu untuk pengguna baru ya. Ini maksimal loh ya, cuy. Kalaupun kalian di ACC dengan 1.500.000 itu biasanya belum tentu yang dicairkan juga 1,5, karena biaya pemotongannya itu gede banget ya, cuy ya. Kadang sampai 1 juta doang yang di ACC, ataupun kadang sama seperti gua di bawah 1 juta ya, padahal yang diajukan itu 1,5 ya. Nah, di sini kita tekan pinjam sekarang. Namun sebelum kalian masuk ke sini, kalian baca dulu untuk syarat dan ketentuannya di bawah sini ya, cuy. Ini kalian baca semuanya ya biar kalian paham. Dan selanjutnya di sini kalian bisa tekan pinjam sekarang. Nah, di sini untuk pengisiannya ada beberapa step ya. Ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak dan informasi kartu bank. Nah, untuk di aplikasi ini tuh harus mencapai seperti biasa itu 100 ya, cuy. Dan jikalau sudah, nanti kalian tekan di sini untuk tombol kecil di sini ya. Ini jangan lupa juga kalian tekan. Selanjutnya jika sudah, nanti kalian tekan selanjutnya. Dan untuk aplikasi ini bisa menggunakan data busuk ataupun data fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Nah, untuk foto KTP-nya, nomor KTP-nya itu bisa digonik ya, dengan cara digonik yang biasanya kalau nomor KTP itu kan misalkan ini 2704 kemudian 0 kemudian 02 kemudian tanggal lahir biasanya ya. Nah, kemudian ada angka terakhir. Nah, ini yang biasa digonik oleh para pinjolers itu ada 3 step ya, cuy. Nah, yang pertama diganti di bagian akhiran KTP. Misalkan ini 01, ini bisa diganti ke 02 ya, ataupun mungkin ke 03. Jadi nggak terlalu jauh juga. Nah, ini tuh adalah nomor urutan kalau gua nggak salah ingat ya di foto kakak ya. Nah, kemudian sini di angka tahun lahirnya bisa juga bisa di 94 ataupun bisa diganti ke angka 6. Yang penting jangan jauh banget ya, cuy. Nah, ini yang biasanya dilakukan orang banyak, tetapi ada lagi satu step yang biasanya dilakukan oleh para pinjoler, yaitu mengganti kode wilayah lokasi ya. Nah, untuk kode wilayah lokasi ini juga nggak semuanya bisa ganti ya, soalnya kadang kode wilayah itu nggak ada ya, cuy. Misalkan 02 ya. Nah, kalian ganti ke 01, kalau ada ya itu baru bisa diganti ya, cuy, untuk kode wilayah 01 di daerah kalian ya, ataupun ke 03. Kalau enggak, biasanya memang yang paling sering digunakan yaitu 2 step ini ya. Soalnya kalau pakai 3 ini dengan gonik manual itu sulit banget ya, soalnya kita harus berusaha gimana caranya untuk ngebulurin yang kita ganti ini ya. Beda halnya kalau untuk KTP-nya itu bisa upload melalui media. Nah, kalau upload melalui media itu gampang banget ya, cuy. Mau digonik 4 digit juga itu nggak masalah ya. Nah, untuk nomor ponselnya di sini bisa kalian masukkan nomor ponsel kalian aja sendiri ya, cuy. Dan tentunya nomor ponselnya saran gua ini kalian masukkan juga bisa nomor ponsel, dan juga tentunya untuk nomor ponsel ini harus aktif ya. Nah,
Kemudian untuk akun WhatsApp ini, akun WhatsAppnya fake aja ya cuy ya, jangan akun WhatsApp pribadi. Kalau bisa akun WhatsApp second account ataupun third account ya. Dan di sini ada nama lengkapnya dan lain-lain, alamat rumah yang detail, dan email ini juga jangan email utama kalian, soalnya takutnya kalaupun kalian sudah amankan datanya terus kalian masukkan email yang utama kalian. Nah, kalau emailnya itu tertaut dengan data-data kalian, itu takutnya bisa mereka akses ya. Jadi walaupun kalian amankan, itu bisa saja bisa tetap disebar data kalian ya, karena data-data kalian dan kontak-kontak kalian itu tertaut di email yang kalian masukkan ini. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian bisa lanjutkan ke informasi pekerjaan. Nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasa. Dan sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, pastinya kalian bisa ngajuin di subuh hari ya, antara jam 4 jam 5. Namun ya tentunya harus cepet-cepetan juga ya cuy, soalnya yang ngajuin di aplikasi ini itu banyak banget ya, apalagi kuotanya gua nggak tahu banyak atau enggaknya. Dan buat kalian yang di autol itu ajukan lagi, pasti ada yang nyantol ya cuy. Jangan ngajuin di siang hari, soalnya itu kuotanya kadang udah habis ya. Dan semakin banyak pengajuan kalian, semakin menambah kesempatan kalian untuk di ACC ya, karena ya para joki yang ngajuin 10, 15 ataupun lebih itu bahkan zong semuanya, apalagi kalau hanya satu pengajuan. Dan kalau hanya satu pengajuan kemudian langsung ACC, nah itu hoki parah sih ya cuy. Tetapi kalau di autol ya jangan berkecil hati, ajukan lagi. Namun seperti biasa pinjol ini itu pastinya sebar rata ya, jadi kalian harus kuatin mental aja. Dan memang untuk di aplikasi pinjol ilegal buat digalbay doang sih ya cuy. Kalau buat rawatan mending ke pinjol legal OJK saja, yang dimana udah aman dan lain-lain ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol tarik dana ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.